Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sampi Televisi dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini kami kembali menyapa pemirsa Sampi Televisi dalam program kajian Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur dan kerjasama dengan Sampi Televisi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, handai tolan, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali saya Sri Gayatri menemani pemirsa Sampi Televisi dalam kajian Ramadan yang selalu tayang selama bulan suci Ramadan. Dan hari ini pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-24. Dan hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan segera berlalu. Tapi saya yakin pemirsa dan kami yang berada di studio ini sangat bahagia sekali bisa jumpa dengan Ramadan dan bisa menikmati dan melakukan ibadah berpuasa dengan tentunya berbagai kegiatan keberkahan-keberkahan lainnya yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Pemirsa, seperti biasa, saya ditemani oleh narasumber yang tentunya tak kalah hebat dan tak kalah luar biasa dengan narasumber-narasumber kita yang sebelumnya. Dan hari ini temanya juga sepertinya sudah mulai mendekati di Hari Raya Idul Fitri. Nah, tapi jangan lupa pemirsa, di hari terakhir ini terus semangat untuk berpuasa, taraweh, tadarus, dan lakukan hal-hal yang terbaik, apalagi sedekah, berbagi makanan, berbagi takjil, baik itu di masjid atau di mana saja, itu kebaikannya dilipat gandakan. Yuk tetap semangat. Baiklah pemirsa, hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ustadz Abdul Kholik SLC MBA. Beliau adalah anggota PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga beliau ketua Yayasan Idrisiah Sampit. Dan kesibukan beliau juga mengelola travel Arunona yang sudah lama beroperasi di Sampit sekitar 14 tahun. Nah, sepertinya ini adalah awal ya pemirsa, travel yang awal ada di Sampit kata beliau. Nanti kita akan ngobrol sedikit bersama beliau. Kemudian juga beliau biasanya melaksanakan atau melakukan syiar itu melalui komunitas-komunitas. Di antaranya adalah komunitas klub motor, kemudian juga ada komunitas seni budaya, dan masih banyak lagi. Pemirsa penasaran kan siapakah beliau? Yuk seperti biasa kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Syukurillah. Tetap pakai masker ya Ustadz ya. Ya. Karena kita masih dalam pandemi Covid. Ya. Dan pemirsa juga jangan lupa ya, kalau mau bepergian keluar rumah jaga kesehatan, dan juga ketika berpuasa ingat kita mendapat nikmat dari Allah di tahun ini luar biasa ya Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita bisa berpuasa, kemudian kita juga diingatkan dengan musibah COVID-19. Baik pemirsa, yuk kita sudah nggak sabar lagi nih, yuk kita simak materi kajian kita pagi hari ini, yaitu dengan judul Zakat Profesi dan Zakat Harta. Yuk silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas atau akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah zakat, zakat mal, dan juga zakat profesi. Zakat mal atau zakat harta dan zakat profesi. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap seorang muslim yang memiliki harta, tentunya dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah apabila harta tersebut mencapai nisab, kemudian mencapai haul 1 tahun, 2 syarat itu yang paling utama di antara beberapa syarat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang berkenaan dengan permasalahan zakat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. 2 ayat ini adalah perintah adanya wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu pentingnya zakat ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kewajiban zakat ini sesudah kewajiban salat. Sesudah ibadah salat. Pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan memasuki yang lebih dalam lagi tentang berkenaan dengan masalah zakat ini. Sebagaimana disampaikan tadi, zakat adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim apabila dia memiliki harta dan sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul. Di dalam bahasa, zakat itu mempunyai beberapa arti. Di antaranya az-zakatu hiyal barakah. Zakat itu adalah keberkahan. Di dalam bahasa lain, artian lain dalam bahasa Arab, az-zakatu at-tahur. Jadi zakat mempunyai arti kebersihan atau kesucian. Di bahasa pengertian lain, az-zakatu bimakna aidan an-numu. Artinya zakat itu bisa memiliki arti atau bisa diartikan sesuatu yang bisa berkembang. Jadi tidak stagnan pada satu permasalahan saja, tapi bisa berkembang. Baik itu barakahnya, baik itu hartanya, baik itu perkembangan positif yang ada pada diri seseorang muzaki tersebut, dan seterusnya. Di antara pengertian yang lain juga, az-zakatu bimana al-maslah, atau kemaslahatan. Nah, ini yang berkenaan dengan kenapa zakat itu dikatakan sebuah maslahah, karena memberikan maslahah dampak positif kepada orang-orang yang membutuhkan
harta zakat tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis zakat harta yang memang diwajibkan di dalamnya untuk mengeluarkan zakat. Pertama, zakat harta yang berupa emas, ad-dhahab. Jadi kalau bahasa Arabnya adalah ad-dhahab, itu artinya emas. Nisabnya, kadarnya adalah 85 gram. 85 gram emas. Apabila seseorang memiliki emas sudah mencapai 85 gram emas, kemudian emas tersebut dia miliki sudah 1 tahun, misalnya dia memiliki atau membeli emas itu sebesar 85 gram atau mungkin lebih dari 1 Januari kemudian sampai kepada 1 Januari berikutnya, tahun berikutnya, maka itu sudah masuk ke dalam haul, di mana harus mengeluarkan zakat emas tersebut sebesar 2,5%. Jadi kalau sekarang itu harga emas kurang lebih misalnya 950.000 atau kurang lebih gitu, atau kita bulatkan misalnya 1 juta misalnya, maka kalau kita jumlahkan dalam uang adalah sekitar 85 juta. Tapi karena emas tidak sampai 1 juta, maka sekitar 79 juta. 79 juta 500 sekian. Nah, itu harus dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% itu sekitar mungkin jadi 1%-nya 2,5% dari 85 juta atau 80 juta lah kurang lebih pada tepatnya. Jadi kalau 1%-nya berarti 800, 2%-nya 1.600.000, berarti kurang lebih 2 juta sekian. Kemudian yang kedua adalah fiddah. Fiddah itu artinya perak. Nah, nisab perak itu kurang lebih 595 gram. Kurang lebih 900. Kalau tadi emas tidak sampai 1 on, kalau perak tidak sampai 1 kilo. Gitu. Nah, perak lebih murah, jadi nisabnya lebih besar. Ya, kalau emas tidak sampai 1 on, tapi kalau perak tidak sampai 1 kilo. Jadi kurang lebih sekitar 500 atau 600 sekian. 600 gram ya, atau 6 on ya, atau 7 on kurang lebihnya. Itu kalau perak. Kemudian yang selanjutnya adalah sesudah zakat al-fiddah, kemudian zakat tijarah. Zakat tijarah artinya zakat perdagangan. Jadi seseorang yang berdagang mempunyai usaha, taruhlah misalnya dia punya usaha atau toko kelontong. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab dari 85 gram emas tadi, kemudian sudah 1 tahun. Nanti akan ada perhitungan tersendiri tentang zakat perdagangan tersebut. Di antaranya adalah perhitungannya kurang lebih modal, kemudian plus keuntungan, kemudian plus piutang lancar. Nanti dikurangi oleh utang yang jatuh tempo. Nah, setelah itu baru dikali 2,5%. Setelah zakat tijarah, yang selanjutnya adalah zakatur zira'ah. Zakatur zira'ah artinya zakat pertanian. Nah, zakat pertanian, kalau zakat perkebunan tidak masuk, bukan masuk pertanian. Karena perkebunan itu masuk harta. Jadi yang dimaksud di sini adalah zakat zira'ah adalah zakat
pertanian. Pertanian itu sendiri tentunya yang dimaksud adalah makanan pokok. Beras, jagung, gandum, bair dan sebagainya. Jadi tidak semua ziraah. Ya, perkebunan timun misalnya enggak. Jadi pertanian timun pertanian timun misalnya enggak. Jadi yang dimaksud di situ adalah kutil balad ataupun makanan pokok kita. Iya, baik pemirsa. Kita jeda dulu ya. Karena ini banyak sekali nih kayaknya pertanyaan. Pertanyaan tadi ya Ustadz ya harus jelas ini. Takutnya nanti kalau sayur mayur masuk gak Ustadz? Masuk di harta. Ya, nah baik pemirsa, kita nanti akan mengupasnya lebih dalam lagi setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sampit Televisi, bersatu untuk maju. Kalau Anda ingin hidup tenang dan nyaman, saatnya menjadi penghuni utama di Residen HM Arsyad dengan fasilitas keamanan 24 jam, air PDAM, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat rumah sakit, dan bebas banjir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0813 3683 1778 atau kunjungi office kami di Jalan Sukabumi Barat, nomor 18, RT 17, RW 5, Baamang, Kalimantan Tengah. warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Islam Baitul Rahim mengucapkan selamat mengerjakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga diampunkan segala dosa. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung F.S. Tibar, selaku pemimpin PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, kantor cabang Sampit, dan segenap seluruh karyawan dan karyawati Bank BNI Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.
Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan khusus untuk masyarakat Kota Waringin Timur dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di program kajian Ramadan kerjasama PCNU dengan Sampit Televisi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan karena ini akhir-akhir ini sudah banyak sekali persiapan-persiapan Lebaran. Jangan lupa tetap protokol kesehatan ya, ibu-ibu, emak-emak, kakak-kakak dan adik-adik yang sedang jalan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan tentunya sebisa mungkin jaga jarak ya, agar kita sama-sama sehat di nantinya ketika menikmati Hari Raya Idul Fitri ya. Baiklah pemirsa Sampit Televisi dimanapun Anda berada, hari ini sangat penting sekali kajian kita karena kita akan mengetahui zakat profesi dan juga zakat harta yang harus kita keluarkan selama 1 tahun. Nah, tadi udah dijelaskan nih, yuk emak-emak yang punya emas ya, segera dihitung ya. Kemudian yang berdagang juga pertanian. Sekarang jenis pertanian apa saja sih yang dikenakan zakatnya untuk kebersihan diri kita ya, agar berkah nantinya rezeki yang kita dapatkan dan kita makan tentunya buat keluarga di rumah. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan tema kita hari ini bersama Ustadz Abdul Khalid ya. Silakan Pak Ustadz, kita lanjutkan tentang pertanian tadi Ustadz. Baik. Ya, karena banyak juga nih di Sampit ini banyak petani ya. Ya, silakan Ustadz. Baik. Ya, kita lanjutkan. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yang dimaksud dengan zakatuz ziraah, zakat pertanian adalah pertanian yang bersangkutan dengan kutil balad. Kutil balad itu artinya makanan pokok. Makanan pokok. Jadi kalau yang di luar kutil balad itu masuk zakat mal. Misalnya di perkebunan atau pertanian yang sifatnya bukan makanan pokok, itu masuk di harta kekayaan atau dagangan. Yang bersangkutan dengan masalah zakatuz ziraah tadi, nisabnya memang dalam zakat ataupun zakat pertanian ini ada sedikit perbedaan cara pengeluaran zakatnya. Ya. Untuk nisabnya itu 5 wasa'. Kalau dalam bahasa fikihnya 5 wasa' itu kurang lebih sekitar 627 kg. 627 kg gabah kering, masih merupa gabah ya. Nah, untuk sudah bersih beras itu sekitar 560 kg kurang lebihnya. Ya. Atau ada yang berpendapat juga 5 wasa itu sama dengan 720 kg. Jadi 720 kg. 720 kg. Itu beberapa pendapat ulama juga. Kemudian yang berkenaan dengan masalah zakat pertanian ini juga, nisabnya tadi sebagaimana yang saya sampaikan. Kemudian cara pengeluarannya tidak mesti harus 1 tahun. Nah, jadi kapan? Pada saat panen
hasil pertanian di situ, pada saat itulah harus dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa kadar zakatnya? Apakah sama dengan kadar emas 2,5%? Tidak sama. Ya. Nah, tidak sama dengan kadar zakat harta yang lainnya. Untuk zakat pertanian ini, kalau seandainya bertani tersebut menggunakan irigasi, menggunakan air dengan pompa, kemudian penyaluran dari sumur dan sebagainya, maka zakat yang dikeluarkan, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5%. 5% dari 5%. dari jumlah nisab tadi. Nah, katakanlah tadi 700 kilogram misalnya. Nah, berarti 5% dari 700 kilogram itu. Berarti sekitar 5%. ya, kalau 10% berarti 70 kilogram. Ya. Berarti kalau 5% 35 kilogram. Jadi kalau 5% berarti 35 kilogram. Itu kalau menggunakan irigasi. Tapi kalau misalnya sang petani tersebut tidak menggunakan irigasi tapi menggunakan pengairannya itu secara alami, mungkin dari hujan, mungkin dari aliran sungai dan sebagainya, sehingga tidak memerlukan biaya untuk perawatan pertanian tersebut, maka zakatnya adalah sebesar 10%. Nah, jadi kalau misalnya tadi taruhlah misalnya nisabnya 700 kg, berarti 70 kilo zakatnya. Nah, tapi kalau menggunakan irigasi berarti hanya 5%, sekitar 35 kilo kurang Kalau lebih. misalnya ini menyiramnya misalnya pakai mesin gitu, Ustaz, gimana? Ya, itu termasuk irigasi. Jadi menggunakan mesin alkon, kemudian Ya. pengaliran, artinya ada biaya operasional dalam bertani tersebut, Iya, gitu. Nah, lain halnya kalau menggunakan alami tadi ya hujan dibiarin aja gitu kan. Atau dari sumur disiram gitu, gimana Ustaz? Ya, jadi sumur juga kan nanti tetap menggunakan tenaga, Iya. kemudian menggunakan kadang-kadang karena sumurnya jauh, dia harus menggunakan mengangkatnya atau mungkin pakai mesin, pakai alkon dan sebagainya. Jadi intinya air yang dialirkan kepada pertanian tersebut tidak alami seperti air hujan dan sebagainya. Misalnya ada air dari gunung tersirami ya, termasuk yang air hujan ataupun termasuk alami, jadi 10% tadi. Jadi beda ya Ustadz ya, ada yang 5%, ada yang 10%. Ada yang 10%. Pemirsa, Ya. pengetahuan kita. Ya. Lanjut Ustadz. Oke. Setelah zakat ziraah, zakat pertanian tadi, selanjutnya adalah zakatul masyiyah. Zakatul masyiyah ini adalah peternakan. Ya, peternakan. Jadi seorang muslim yang mempunyai ternak, ternak itu yang dikategorikan ternak itu 3. Ya. Unta, jamal, kemudian bakarah, kemudian al-ghanam. Jadi unta, sapi, dan kambing. Nah, di luar itu ayam, itu peternakan bisa dikategorikan untuk harta nanti jadi. Jadi tidak masuk dalam 3 ternak tadi. Nah, untuk nisab zakat peternakan ini, kalau misalnya unta itu minimal seorang muslim tersebut, sang muzaki itu mempunyai 5 ekor unta. 5 ekor unta. Zakatnya 1 ekor unta enggak. Zakatnya 1 ekor kambing yang umur 2 tahun dan seterusnya. Nanti ada perhitungan tersendiri. Jadi memang agak rumit kalau perhitungan di zakat peternakan ini. Karena kalau memiliki 10 unta, 2 ekor kambing yang umurnya sekian dan seterusnya. Seperti gitu. itu. Jadi tidak ada umurnya. Jadi yang jelas itu akan pembahasan lebih panjang lebar perhitungannya karena tidak mudah dalam peternakan ini. Kemudian kalau sang muzaki tadi memiliki sapi, jadi bukan unta, maka nisabnya kadarnya adalah 30 ekor sapi.
Nah, sama dengan nanti zakatnya adalah berupa kambing dan sekian. Tapi kalau masih 10 belum ya Ustaz, Belum, ya? belum. Itu 10, minimal 20. sudah. Ya, minimal. Minimal 30. Minimal Ya. 30, kemudian nanti sudah mencapai 1 tahun. Jadi dia melihara sapi 30 ekor misalnya Selama 1 tahun. selama 1 tahun. Kalau berkurang Ustaz selama 1 tahun. belum masuk. Berarti kan mungkin keluar masuk Iya. ya, gitu. Tapi misalnya 1 tahun ada yang laku kurang lagi dari 30, ada yang laku, gimana itu Ustaz? Tetap kena nggak itu? Ketika sampai 1 tahun, ketika sampai 1 tahun jumlahnya berapa? Oh, gitu. Jumlahnya berapa? Jumlah yang tersisa. Ya, jumlah yang tersisa. Oh, jadi kalau misalnya 1 tahun itu kita ada mengeluarkan misalnya kurang 1, tapi sampai di 1 tahun itu 30, berarti kena yang 30 tadi aja ya Ustaz? Nah, tapi kalau menurut hukum yang Kan itu sudah menghasilkan. iya, Ustaz. menghasilkan. Tapi kalau menurut hukum karena di situ balagul haul artinya yang tidak keluar masuk sebenarnya. Oh. Yang tidak keluar masuk artinya misalnya saya memiliki 30 ekor sapi. Ya. 30 ekor sapi ini saya pelihara, tidak saya jual, tidak saya keluar masuk, artinya tidak ada yang berkurang. Kalau nambah tidak masalah. Nah, jadi tidak ada yang berkurang selama 1 tahun. Selama 1 tahun 30 ekor sapi tersebut. Nah, tapi kalau kurang masuk itu sama dengan belum sampai nanti nisabnya. Pada saat keluar misalnya 30 ekor sapi. Pada bulan berikutnya keluar 1, berarti udah nggak sampai nisab, Pak. Nggak sampai nisab 30 sapi. Nah, nanti akan bisa dimulai lagi pada saat ketika masuk lagi, nah dimulai lagi. Jadi tidak bisa dari bulan Januari saya punya 30, kemudian bulan Februari keluar 2, berarti tinggal 28. Nah, itu udah nggak kena. Nah, ketika saya datang lagi sapi Di bulan Maret 30 baru mulai lagi. Jadi memang harus diperhatikan itu. Jadi tidak kecuali dari bulan Januari saya memiliki sapi 30 itu tidak ada yang keluar, tidak ada yang berkurang selama 1 tahun di tahun berikutnya. Karena kalau nambah kan memang kena ya Ustaz. Kena. Kalau nambah kan memang kena pemirsa. Yang pasti yang 30 itu tadi yang harusnya dihitung. Harus dihitung ya. Jadi seperti itu kalau zakat peternakan. Ya. Jadi memang yang ketiga adalah kambing. Dalam ternak kambing itu nisabnya adalah 40 ekor. 40 ekor. Nah, jadi berapa zakatnya? 1 ekor kambing umur 1 tahun dan seterusnya nanti. Intinya kalau zakat peternakan ini perlu perhitungan yang lebih detail. Karena memang tidak bisa dikategori sekian persen keluarnya sekian persen gitu guys. Nah, jadi ada ketentuan tersendiri. Itu yang mengenai dengan zakat al-masyiyah ataupun zakatul peternakan. Kemudian yang terakhir adalah ar-rikas. Ar-rikas ini harta karun, Bu. Nah, jadi kalau kita temukan harta karun, nah ini yang lebih fleksibel lagi ini harta karun. Karena harta karun ini tidak perlu memerlukan nisab. Tidak perlu memerlukan haul juga. Ketika kita menemukan harta karun, taruhlah misalnya kita menggali ladang tiba-tiba ada emas. Nah, ada emas berapapun jumlahnya yang dikategorikan sebagai harta karun ataupun rikas, maka pada saat itu juga dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Oh, berapapun yang ditemukan. Berapapun yang ditemukan. Kalau memang dinyatakan harta itu adalah harta karun. Tapi jangan pura-pura ya Ustaz. Jangan pura-pura. Emasnya disimpan di dalam tanah. Ya. Semua harta karun karena supaya zakatnya sedikit. Baiklah pemirsa, menarik sekali ketika berbicara tentang menemukan harta karun. Nah, gimana kita harta karun kita saat ini adalah berpuasa di bulan Ramadan pemirsa. Jangan lupa protokol kesehatan juga karena mendekati Lebaran ini, emak-emak sibuk, adik-adik sibuk, kakak juga sibuk, abah juga sibuk. Tapi ingat protokol kesehatan, jangan lupa ketika kita jalan. Ada 3, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Sering-seringlah cuci tangan ya, karena dari telapak tangan ini yang sensitif bisa menularkan.
juga masker. Dan berbicara tentang zakat harta, kita sudah kupas tadi, nanti kita akan mengupas lagi zakat profesi ya Ustadz lah. Tapi tunggu dulu pemirsa, di segmen 3 kita akan ngobrol lagi, simak lagi tentang kelanjutan dari tema kita. Tetap bersama kami di Sambi Televisi, Bersatu untuk Maju. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sambi Televisi, Bersatu untuk Maju di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Kerukunan Warga Udanum Kalimantan Tengah dan keluarga besar Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Indonesia maju, Kalteng makin berkah. Salam Huma Betang, Sabta Pesona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap karyawan Sampit Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan sisa umur yang barokah, selalu diberi nikmat sehat, serta tetap istiqomah dalam beribadah. Sampit Televisi bersatu untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sampit Televisi, keberkahan itu bisa kita dapatkan melalui berbagai cara. Nah, ketika Ramadan ini banyak juga keberkahan-keberkahan yang sudah kita lakukan. Tapi jangan menunggu gimana nilainya, tentunya Allah yang akan menilai semua apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita ingin sekali hidup kita berkah dan suci. Gimana caranya? Yaitu dengan membayar zakat. Setelah sholat kita diingatkan dengan zakat. Zakat yang bagaimana? Zakat harta sudah nih. Sekarang zakat profesi loh. Kok bisa? Nah, dan profesi yang bagaimana yang bisa dihitung zakatnya? Yuk kita simak lagi pada segmen 3 ini tentang zakat profesi. Ustadz, tadi sudah panjang lebar tentang zakat harta nih Ustadz. Memang kita kalau yang ngupas ini pemirsa panjang, nggak cukup waktunya. Bahkan kami ini udah merasa sudah di ujung waktu lagi ya. Tapi sedikit banyak pengetahuan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Baik Ustadz, silahkan untuk zakat profesi ini Ustadz. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat yang selanjutnya adalah zakat profesi, zakat penghasilan. Zakat profesi ini di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat tidak terlalu dibicarakan. Oleh karena pada saat itu fokus kepada zakat yang menghasilkan, zakat yang menghasilkan yang berkaitan dengan dunia usaha. Usaha baik itu perkebunan, baik itu jual beli, baik itu emas dan sebagainya. Kapan zakat profesi ini muncul? Jadi zakat profesi ini timbul setelah beberapa ulama masa kini berpendapat tentang adanya kewajiban setiap seseorang yang berprofesi, ya, guru, dokter, yang lain-lain, gitu ya, profesi itu salah satu beberapa ulama yang berpendapat adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi itu adalah diantaranya Syekh Abdurrahman Wahbah, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi Mesir, dan beberapa ulama yang lain. Jadi zakat profesi adalah zakat penghasilan ataupun jasa yang digunakan pada diri seseorang. Nah, zakat profesi ini nisabnya mengikuti nisab emas. Nisab emas jadi 85 kg. Taruhlah tadi misalnya 70 juta atau sekitar 80 juta kurang lebihnya. 80 juta. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan penghasilan atau gaji kurang lebih 80 juta selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tersebut. Misalnya dia mendapatkan gaji 80 juta 1 tahun, kemudian dibagi 12. Nah, dibagi 12, kalau dibagi 10 berarti 8 juta, kalau dibagi 12 kurang lebihnya mungkin 7 juta sekian. Nah, itu sudah wajib.
Kemudian zakatnya berapa? Kadarnya 2,5% seperti emas. Gitu. Jadi misalnya orang yang sudah mempunyai gaji di atas 5 juta rata-rata. Jadi beberapa pendapat para ulama, ada yang mengatakan 6 juta sekian. Kalau mengikuti emas tadi dengan harga emas sekarang itu, kalau realnya kita sekitar 6 juta 700 sekian, Bu. 6 juta sekitar. 6 juta ya Ustaz? Ya, 6 juta. Anggaplah kalau kita bulat saja 6 juta. Nah, jadi kalau sudah ada gaji seseorang itu 6 juta, di atas 5 juta, maka bisa dikategorikan sudah masuk ke dalam nisab wajib untuk mengeluarkan zakat profesi. Setiap bulan itu bisa ya Ustaz? Cara pengeluarannya bisa langsung 1 tahun, artinya digabung dirapel selama 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun dapat 75 juta, kemudian keluarkan 2,5% gitu ya. Atau bisa dikeluarkan pada saat, makanya zakat profesi ini mengambil 2 arah, Bu. Nisabnya mengambil dari emas, jadi kadarnya batasannya tadi sekitar 70 juta atau 80 juta. Kemudian cara pembayarannya mengambil dari zakat pertanian. Jadi pada saat dia nerima, pada saat dia gajian bayar, Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tidak mesti harus 1 tahun, tidak mesti harus juga setiap bulan. Tapi untuk ringannya bagusnya setiap bulan. Berarti itu Ustadz, kalaunya suami istri bekerja 4 juta misalnya 8 juta. Mencapai 6 juta berapa tadi? 6 juta sekian, ya. Gak apa-apa. Uangnya satu aja ya? Satu aja. Kalau suami istri, berarti sendiri-sendiri, Bu. Iya, jadi nggak kena. Misalnya ya tiga misalnya nggak kena. Artinya salah satunya yang punya gaji dia sudah mencapai 6 juta misalnya baru masuk. Kecuali ya Ustadz kalau 6 juta ya. Ya 6 juta memang sudah kena, dua-duanya kena malah gitu. Kalau kurang dari 6 juta, kurang dari nisab itu digabung nggak bisa. Belum nisab namanya. Nah itu. Kemudian zakat profesi ini namanya zakat mihnah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu zakat mihnah. Jadi dikeluarkan pada saat dia menerima gaji bisa, pada saat dia untuk dikumpulkan selama 12 bulan juga bisa. Nah itu zakat profesi. Jadi hanya gaji, kalau misalnya pendapatan di luar gaji itu lebih besar, masuknya bukan di zakat profesi ya Ustaz ya? Bukan. Kalau dia punya usaha berarti zakatnya di bidang mana lagi? Perdagangan ya. Jadi profesi itu yang berkaitan dengan jasa seseorang. Misal profesi sebagai guru, profesi sebagai dokter, profesi sebagai perawat, profesi sebagai tenaga konsultan dan sebagainya. Jadi jasa, Bu, lebih cenderung kepada jasa kan, guru itu jasa, dokter juga jasa, semuanya jasa gitu. Seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan masalah zakat profesi tadi. Iya, pemirsa, luar biasa ilmu kita pada hari ini. Nanti bekal kita saat mau bayar zakat nih, ada zakat fitrah nih ya Ustadz. Nah sekarang berbicara dengan sedikit tentang zakat fitrah Ustadz. Ada yang bilang diuangkan aja lah biar nggak repot ya. Kemudian ada yang masih memegang teguh bahwa harus makanan pokoknya itu beras. Ustadz, gimana nih Ustadz? Baik, sebenarnya pembahasan zakat fitrah itu besok ya. Iya. Jadi mungkin akan kita kupas panjang lebar nanti itu besok gitu ya, yang berkenaan dengan masalah zakat fitrah itu. Besok masih Ustadz ya? Ya, jadi kita ada sesi satu lagi tentang mengenai zakat fitrah dan fidyah mungkin besok. Betul. Nah, mungkin akan lebih detail lagi, lebih bagusnya kita akan bahas, kita akan sampaikan pada season berikutnya yaitu besok. Pemirsa, jadi besok jangan lupa tetap saksikan kami di Sampi Televisi karena besok sangat penting tentang zakat fitrah dan juga fidyah nih. Biasanya ibu-ibu, emak-emak nih susah nih, nggak bisa full, banyak halangan ya. Besok kita kupas bersama Ustadz Abdul Kholik. Ustadz, sekarang kita masuk ke kesimpulan tema kita hari ini Ustadz. Baik. Sebelum saya memberikan kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, sedikit mungkin tambahan ya yang berkenaan dengan masalah zakat pertanian tadi. Memang di dalam hukum, di dalam
hadis maupun penjelasan para ulama sebelumnya itu pertanian itu yang paling utama adalah berkenaan dengan masalah kutil balad tadi, jadi makanan pokok. Tapi seiring dengan berjalan waktu, sekarang ini ada perkebunan, ada hal-hal yang karet misalnya, kebun sawit dan sebagainya. Jadi pendapat ulama ada yang menyatakan karena itu menghasilkan dari bumi, artinya bercocok tanam. Nah, meskipun itu namanya juga perkebunan, maka masuk dalam kategori zakat pertanian. Kan ini di Sampit nih banyak sawit. Ya, banyak sawit juga. Jadi dan ada juga hasilnya lebih besar. Lebih besar. Nah, cuma karena sawit ini kan tidak mengikuti nisabnya beras pertanian yang cuma berapa tadi 700 gram ya 700 kilogram misalnya dan sebagainya, dia akan lebih sampai kepada 10.000 kilogram misalnya. Jadi ada perhitungan tersendiri. Cuma ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya itu masuk dalam kategori zakat pertanian. Jadi perkebunan, pertanian itu sama, artinya harus dikeluarkan zakat juga. Iya, apalagi sawit ini luar biasa. Cuma nanti pembahasannya akan lebih panjang lebar lah seperti itu. Iya. Baik pemirsa, luar biasa hari ini bersama Ustadz Abdul Kholiq tentang zakat profesi dan zakat harta ya. Jadi siap-siap nih mulai dihitungkan. Tapi Ustadz kalau susah ngitung kebanyakan gimana Ustadz? Kemana minta tolong? Nanti insya Allah kita di Basnas kita siap memberikan penjelasan untuk cara perhitungan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya zakat adalah suatu hal yang wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim apabila harta tersebut sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Zakat ini bukan hanya memberikan maslahah kepada mustahik, kepada orang lain yang tadinya tidak bisa makan jadi bisa makan, yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, karena dengan zakat dengan bantuan zakat produktif misalnya. Jadi juga memberikan dampak positif kepada diri seorang muzaki, membersihkan harta tersebut yang tadinya mungkin ada sedikit-sedikit sentuhan yang kurang pas secara hukum, dengan mengeluarkan zakat itu menjadi lebih bersih. Kemudian juga mendampak positif kepada muzaki itu sendiri, nufusnya akan lebih bersih, hidupnya akan lebih tenang, sehingga apa yang dimiliki akan menjadi berkah gitu. Saya rasa itu kesimpulan itu. Terima kasih Ustadz Abdul Kholiq. Dan masih besok pemirsa bersama beliau kita akan mengupas tema masih zakat ya Ustadz ya, Ustadz, zakat fitrah dan fidyah ya besok. Insyaallah. Nantikan kami besok pemirsa di Sampit Televisi seperti biasa pukul 6 sampai 7 pagi selama bulan suci Ramadan. Rugi loh, hanya tinggal 5, 6 atau 6 hari lagi nih ya Ustadz ya. Kita di bulan suci Ramadan ini jangan sampai ketinggalan dengan kajian-kajian kami yang luar biasa di bulan yang istimewa dan bulan yang penuh berkah. Nah, baik itu berkah kita panjang umur, bisa berpuasa, bisa silaturahmi dengan pemirsa Sampit TV di mana saja berada bersama kajian di Sampit Televisi. Dan kami di sini juga mohon maaf apabila selama 1 jam kami menemani pemirsa ada kata-kata yang kurang berkenan, itu adalah khilafan dari kami. Dan juga mohon maaf, terima kasih atas setianya pemirsa Sampit Televisi terus menyaksikan kajian Ramadan bersama PCNU dan Sampit Televisi. Saya Sri Gayatri mohon undur diri dan kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.